tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, ketemu lagi bersama kakak. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan operasi penjumlahan di garis bilangan. Kemarin kakak sudah mengajarin kalian dasar tentang garis bilangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang operasi penjumlahan yang ada di garis bilangan. Oke, perhatikan semuanya adik-adik. Nah, garis bilangan itu panah arahnya ke sebelah kanan. Berarti kita sekarang bermain di bilangan positif. Nanti kalian akan pelajari di kelas 4, 5, 6 itu tentang bilangan positif dan negatif. Nah, hari ini kalian khusus belajar tentang bilangan positif aja. Nah, jadi garis bilangan itu dimulai pertama sekali, yang terkecil adalah angka 0. Jadi 0 ini angka yang terkecil. Selanjutnya yang terbesar pertama setelah 0 adalah angka 1. Kemudian angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Terusnya ini masih banyak. Tapi kita cukup sampai 10 karena kita akan belajar nanti nilainya angka-angka yang kecil aja. Nah, ini dia. Jadi garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 terus sampai 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, inilah garis bilangan. Nah, agar kalian paham, kakak kasih sedikit contoh untuk garis bilangan ini. Tadi kan sudah kakak jelaskan juga garis bilangan, namun biar kalian paham kakak kasih sedikit latihan. Nah, di sini ada 0, kemudian ada huruf S, kemudian 2, habis 2 ini ada dikasih huruf. Nah, ini dikasih R, I, H. Nah, ini huruf ini sebenarnya kalau diisi ini adalah angka-angka dari garis bilangan ini. Nah, huruf ini berarti menggantiin angka yang hilang dari garis bilangan ini. Nah, itu yang harus kalian isi. Contoh S ini angka berapa nanti, L ini angka berapa, R angka berapa, I angka berapa, H angka berapa. Nah, agar kalian paham untuk mengisi angka-angka pada garis bilangan ini. Nah, di sini kakak kasih sebuah garis bilangan tadi yang utuh. Nah, nanti di sini kalian bisa tahu S itu apa. Nah, angka yang pertama adalah 0. Ini 0. Setelah 0 itu adalah angka 1. Ini perhatikan. Berarti S di sini adalah angka 1. Setelah 1, 2. Nah, ini 2. Setelah 2, 3. Berarti 2, 3. Berarti L ini adalah angka 3. Nah, setelah 3, 4. Betul, ini 4. Setelah 4 adalah 5. Nah, berarti R ini adalah sebenarnya angka 5. Jadi kita isi di sini 5. Setelah 5, 6. 6-nya ada. Setelah 6, 7. Nah, ini 7. Setelah 7 adalah 8. Nah, di sini 8, tapi di sini huruf I. Nah, berarti I ini adalah angka 8. Setelah 8, 9. Nah, di sini 9. Habis 9, 10. Di sini habis 9 adalah H. H ini sebenarnya adalah 10. Nah, inilah angka-angka yang hilang dari garis bilangan di atas ini. Nah, baiklah. Agar lebih jelas, perhatikan. Kita masuk aja ke materi. Ini kakak baru memberi kalian penjelasan tentang garis bilangan. Nah, adik-adik, inilah materi yang sebenarnya yang akan kita pelajari. Tadi yang kakak jelaskan baru berbentuk garis bilangan. Nah, sekarang kita akan mempelajari yaitu operasi penjumlahan
yang ada di dalam garis bilangan. Jadi kita dituntut di sini, adik-adik ingat, ada operasi penjumlahan di sini dari bentuk cerita ini. Nah, kita akan membuat operasi penjumlahan itu di dalam garis bilangan ini. Nah, perhatikan contoh, kita langsung aja. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A adalah angka 0. Jadi A ini angka A ini adalah posisinya di 0. Nah, ingat, kakak bulatin ini 2. Nah, setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Jadi B nya segitiga aja kakak kasih tanda, berada di angka 2. Nah, jadi dari 0 ini setelah beberapa waktu menjadi 2, ini ada pengurangan atau ada penambahan? Nah, di sini ternyata ada penambahan angka. Jadi dari posisi A menjadi B berpindah 2 satuan. Nah, jadi kita dapatlah yang namanya penjumlahan. Jadi penjumlahannya di sini. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kalau di garis bilangan seperti ini. Nah, yang harus kalian buat. Nah, seperti ini. Nah, jadi digambar seperti ini. Sebenarnya nanti dia tidak ada garis ini, nanti kalian buat seperti ini. Setelah itu, ini dia. Kalian buat gambarnya. Oke, inilah untuk contoh operasi penjumlahan yang ada di garis bilangan. Cara membuat atau menggambarnya. Nah, kemudian contoh selanjutnya untuk operasi penjumlahan yang ada di garis bilangan. Nah, ini contoh soal. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Nah, jadi dimulai angka 3. Setelah berapa waktu pohon sirih bertambah. Nah, ini sama artinya penjumlahan 2 satuan. Nah, jadi garis bilangan ini seperti ini, polos. Jadi kita dituntut membuat gambar. Yang pertama, posisi angka 3 ini kita umpamakan A. Nah, dia bergerak dari 3, berarti mulai dari 0. Jadi kita lihat 1, 2, 3. Nah, disinilah posisi angka A-nya. Nah, beberapa waktu pohon sirih bertambah menjadi 2 satuan, berarti dia bertambah 2 angka. Kita hitung, loncat dari 3 ini bertambah 2, 1, 2. Nah, dia posisi di angka 5B. Nah, jadi soal cerita seperti ini, penjumlahan ini kalau dibuat bilangannya seperti inilah gambarnya. Nah, jadi sebenarnya dia 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi soal cerita ini kalau dijadikan bilangan, nah ini dia. Operasi dalam bentuk bilangan 3 ditambah 2. Nah, namun 3 ditambah 2 ini sama dengan 5. Kalau kita buat di dalam garis bilangan adalah seperti ini gambarnya. Nah, itu dia. Nah, kemudian contoh lain lagi. Masih pada operasi penjumlahan yang ada di garis bilangan. Contoh, jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan. Berapa panjang pohon sirih sekarang? Nah, soal cerita ini berbentuk penjumlahan. Nah, ini dia penjumlahan. Berarti bentuknya seperti ini. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Nah, jadi penjumlahan ini kita buat di dalam garis bilangan. Oke, pertama panjang pohon adalah angka 4 yang pertama, mulai dari 0. Kalau angkanya 4 ya kita hitung pergerakan loncatannya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini kita umpamakan dulu A. Nah, setelah itu beberapa waktu loncat lagi 7 satuan dari 4 ini. Nah, kita hitung 7. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Nah, disinilah yang B. Nah, ini 11. Jadi ini bentuk soal ceritanya. Nah, ini bentuk bilangannya. Dari cerita ini berbentuk bilangan penjumlahan. Nah, dari bilangan penjumlahan ini kalau dipindahkan dalam garis bilangan, ini dia penjumlahan ini penjumlahan ini. Kalau garis bilangan seperti ini gambarnya. Nah, jadi agar kalian paham jelas, kakak akan kasihkan latihan. Nah, nanti kalian perhatikan betul-betul, mungkin dengan latihan itu akan kalian lebih paham lagi tentang materi sifat penjumlahan yang ada di garis bilangan. Nah, perhatikan ini contoh soalnya. Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini dengan menggunakan garis bilangan. Nah, di sini masih kosong. Ini penjumlahannya. Biar kita tahu apa isinya. Nah, cara mencarinya dalam garis bilangan. Oke, nomor 1. 5 ditambah 2. Berarti 5 dulu yang kita cari. Cari bilangan yang loncatnya 5 angka dari 0. Kan 5 mulainya. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, posisinya di sini 5. Ini kita umpamakan A. Nah, ini kakak hapus saja. Nah, setelah itu kita buat garis. Nah, ini adalah A. Nah, kemudian tambah 2, berarti dari 5 ini dia loncat 2. Kita hitung 1, 2. Nah, disinilah posisi B. Nah, oke, kakak hapus dulu. Nah, ini kita gambar B. Nah, inilah kemudian untuk hasilnya sama dengan berapa ini? Pas setelah ditambah 2 loncatan dia posisi 7B nya. Nah, 7 inilah kita isi di sini posisi B. Nah, makanya ini dari sini adalah 7 ini isiannya. Nah, ini penjumlahannya. Ini mewakili angka 5, ini mewakili angka 2, dan ini mewakili angka 7. Nah, jadi ini dia. Jadi dapatnya 7 kalau di garis bilangan seperti ini tadi penjumlahannya. Nah, kemudian contoh yang kedua, ini sama, ini hasil penjumlahannya kita gambarkan di garis bilangan. Oke, kemudian baru kita isi berapa hasilnya. Cara mencarinya dulu berarti 3. Nah, kita hitung dulu dari 0 ini 3, 1, 2, 3, berarti posisinya di sini untuk A. Nah, ini kita hapus. Nah, berarti ini adalah 3. Nah, kemudian ditambah 8, berarti mulai dari angka 3 ini dia meloncat 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata di sini 8 loncatan dari angka 3. Ini kita umpamakan B. Nah, di sini dia. Nah, ini kakak hapus dulu. Nah, dari sini dari sini loncat ke sini itu adalah 8. Nah, di sini 8. Nah, jadi 3 ditambah 8 sama dengan posisinya adalah 11. Yang terakhir loncatannya inilah isinya 11. Nah, dari sini ke sini ini adalah 11. Nah, inilah bentuk garis bilangan dalam penjumlahan soal seperti ini. Nah, kemudian contoh soal nomor 3. Ini penjumlahannya adalah 4 ditambah 4
sama dengan titik-titik. Nah, untuk bisa menjawab ini kita lakukan mencari jawaban ini dengan menggunakan garis bilangan. Pertama ini 4, berarti dari 0 dia bergerak dulu ke 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia angka 4. Angka 4 ini dia dari sini adalah 4. Nah, setelah itu ditambah 4. Jadi dari 4 ini ditambah lagi 4 loncatan. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia posisi setelah dari angka 4 ditambah 4 loncatan lagi adalah 8. Ini kita umpamakan A, ini adalah B. Nah, di sini adalah 4 loncatan lagi. Nah, dari 0 loncat 4, kemudian ditambah lagi loncat 4, jadi dia 8. Makanya 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, dari sini ada 8. Nah, ini contoh soal untuk penjumlahan di garis bilangan. Nah, ini soal lagi contoh latihan nomor 4. 6 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Nah, untuk mencari ini kita lakukan penjumlahan di garis bilangan. Dari 0 loncat 6 angka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini posisi angka 6-nya kita buat A. Ini 6 posisinya. Kemudian ditambah 3, dari 6 loncat lagi 3 angka. Kita hitung dari sini, ini tadi 6. Nah, dari sini 3 loncatan, kita hitung 1, 2, 3. Nah, ini dia posisi B-nya. Nah, ini dia posisi B-nya adalah 3 loncatan. Nah, setelah 6 ditambah 3 ini ternyata dapatnya adalah posisi terakhir adalah 9. Nah, inilah jawabannya 9. Dari sini 9 loncatan, dari 0 ke sini adalah 9 loncatan. Itu untuk soal nomor 4. Nah, ini soal untuk nomor 5. 3 ditambah 9 sama dengan titik-titik. Nah, kita cari dengan cara garis bilangan. Pertama loncatnya 3, berarti dari 0 ke 3 hitung 1, 2, 3. Nah, ini posisinya. Oke, perhatikan ini soal yang kelima. Nah, kelima ini soalnya perhatikan 3 ditambah 9 berarti sama dengan titik-titik. Untuk mencari ini, nah ini kita lakukan dengan garis bilangan. Nah, kita cari dulu loncatan angka 3-nya, dimulai dari 0. 1, 2, 3. Nah, ini dia posisinya. Ini kita umpamakan A. Nah, ini 3 loncatannya. Kemudian ditambah 9. Berarti dari 3 itu loncatannya 9. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, posisinya adalah di 12. Oke, ini kakak hapus dulu. Nah, dari sini loncatannya adalah 9, jadi 12. Ini loncatan B. Nah, jadi seluruhnya dari 0 sampai 12 ini adalah 12 loncatan. Nah, 3 ditambah 9 sama dengan 12. Nah, inilah untuk soal nomor 5. Dan inilah materi untuk penjumlahan yang kita lakukan atau penjumlahan yang kita cari dengan menggunakan garis bilangan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng,